tanggal 18 Oktober tahun 1357. Sebuah hari yang dicatat sejarah dengan darah. Perang bubar, sebuah tragedi yang memupus cinta dan menyisakan luka abadi. Selama berabad-abad, satu nama selalu disebut sebagai dalangnya, Gajah Mada. Tapi, bagaimana jika kisah yang kita tahu hanyalah separuh kebenaran? Bersiaplah, karena kita akan menggali lebih dalam, membuka lembaran yang terkunci untuk menemukan siapa sebenarnya dalam dibalik tragedi berdarah ini. Mari kita mulai dari kronologi yang selama ini kita ketahui. Pertunangan politik antara Raja Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, citra resmi dari Sunda. Sebuah ide yang seharusnya menyatukan dua kerajaan besar, namun berakhir di Palagan Bubar. Rombongan Sunda yang dipimpin oleh Raja Bunisora berangkat dari Pakuan menuju Majapahit dengan penuh harapan. Mereka disambut di Pesanggrahan Bubar, sebuah tempat yang seharusnya menjadi awal dari persatuan, namun justru menjadi saksi bisu sebuah pertumpahan darah. Gajah Mada, sang Mahapatih Majapahit, digambarkan sebagai sosok yang menentang keras pernikahan ini. Ia menuntut agar Sunda tunduk dan menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai upeti, bukan sebagai permaisuri. Tuntutan ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pihak Sunda. Ketegangan memuncak dan dalam hitungan jam, Bubar berubah menjadi medan pertempuran. Raja Bunisora gugur, Dyah Pitaloka memilih bunuh diri, dan hubungan Sunda Majapahit pun hancur berkali. Namun, apakah narasi tunggal ini sudah cukup? Mari kita bedah sumber-sumber sejarah yang ada. Pararaton, Kidung Sunda, dan bahkan Nagara Kertagama. Setiap teks memiliki sudut pandang dan biasnya sendiri. Disinilah investigasi kita dimulai. Apa yang mereka katakan dan apa yang tidak mereka katakan. Pararaton, naskah kuno yang sering dijadikan acuan, menyebutkan peran Gajah Mada dalam insiden ini. Namun, kita perlu ingat bahwa Pararaton ditulis jauh setelah peristiwa terjadi. Apakah ini mungkin mencerminkan bias penulis atau kepentingan politik saja? Sementara itu, Kidung Sunda memberikan perspektif yang lebih simpatik terhadap pihak Sunda. Ia menggambarkan kegagahan dan kesetiaan pasukan Sunda hingga titik darah penghabisan. Tapi, apakah ini juga mungkin dipengaruhi oleh sentimen anti Majapahit yang menarik? Nagara Kertagama, puisi pujian untuk Hayam Wuruk yang ditulis oleh Empu Prapanca, sama sekali tidak menyinggung perang Bubar. Mengapa peristiwa sebesar ini tidak disebutkan dalam karya yang seharusnya memuji kejayaan Majapahit? Apakah ini bentuk sensor? Atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam? Dengan membandingkan ketiga sumber ini, kita mulai melihat celah-celah dalam narasi yang selama ini kita terima. Ada ketidakkonsistenan, ada hal-hal yang sengaja tidak diungkapkan. Inilah yang membuat kita perlu menggali lebih dalam, mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Mari kita uji teori paling populer, ambisi Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara di bawah panji Majapahit. Sumpah Palapa menjadi bukti obsesinya. Apakah ia sengaja memicu konflik untuk mencapai tujuan itu? Kita akan melihat argumen yang mendukung teori ini dan juga celah-celahnya. Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya yang terkenal memang memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sunda sebagai kerajaan besar di Pulau Jawa tentu menjadi target utama. Pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka bisa dilihat sebagai ancaman terhadap rencana ini. Alih-alih penaklukan, Sunda akan bergabung melalui ikatan pernikahan yang mungkin tidak sesuai dengan visi Gajah Mada. Namun, apakah Gajah Mada benar-benar sebodoh itu untuk memicu konflik terbuka? Ia dikenal sebagai ahli strategi ulung. Memicu perang dengan kerajaan sebesar Sunda tentu bukan langkah yang bijaksana, apalagi di tengah upaya penyatuan Nusantara. Bukankah lebih masuk akal jika ia mencoba memanfaatkan pernikahan ini
Di sisi lain, ada kemungkinan Gajah Mada terjebak dalam situasi yang tidak ia duga. Mungkin ada kesalahpahaman atau provokasi dari pihak lain yang memaksa ia mengambil sikap tegas. Atau mungkin ia memang berniat menunjukkan dominasi Majapahit, tapi tidak menyangka situasi akan bereskalasi menjadi perang berbeda. Namun, ada teori lain yang tak kalah menarik, intrik politik di dalam istana Majapahit. Apakah ada faksi-faksi yang tidak senang dengan pernikahan ini? Atau mungkin ada pihak yang ingin melemahkan posisi Gajah Mada sendiri? Kita akan menelaah kemungkinan perang Hayam Wuruk dan desakan dari lingkaran dalam istana yang mungkin luput dari perhatian. Majapahit sebagai kerajaan besar tentu memiliki dinamika politik yang kompleks. Ada kemungkinan beberapa pihak di istana merasa terancam dengan rencana pernikahan ini. Mungkin ada kelompok yang khawatir pengaruh Sunda akan terlalu besar jika Dyah Pitaloka menjadi permaisuri. Atau mungkin ada faksi yang ingin menjatuhkan Gajah Mada, melihat ini sebagai kesempatan untuk membuatnya terlihat tidak kompeten. Hayam Wuruk sendiri tidak bisa diabaikan dalam skenario ini. Sebagai raja muda, ia mungkin berada di bawah tekanan dari berbagai pihak. Mungkinkah ia ragu-ragu dengan pernikahan ini? Atau mungkin ia merasa tertekan oleh ambisi Gajah Mada dan mencoba mengambil sikap? Kita juga perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa Hayam Wuruk sendiri yang menginginkan konfrontasi dengan Sunda, entah karena alasan pribadi atau pertimbangan politik. Intrik istana bisa sangat rumit dan berlapis-lapis. Mungkin ada pihak ketiga yang sengaja memanas-manasi situasi, menciptakan kesalahpahaman antara Gajah Mada dan rombongan Sunda. Atau mungkin ada kelompok yang memanfaatkan situasi ini untuk mencapai agenda politik mereka sendiri. Yang jelas, kita tidak bisa melihat perang Bubat hanya sebagai hasil dari tindakan satu orang. Ada banyak kepentingan yang bermain, banyak tangan yang mungkin mengaduk-aduk situasi hingga mencapai titik didih yang fatal. Apapun dalam sebenarnya, konsekuensi perang Bubat sangatlah pahit. Hubungan Majapahit dan Sunda retak. Luka itu bertahan berabad-abad. Peristiwa ini bukan hanya tentang satu pertempuran, tapi tentang bagaimana ambisi, kesalahpahaman, dan intrik politik bisa mengubah arah sejarah. Sunda, yang tadinya bisa menjadi sekutu kuat Majapahit, kini berubah menjadi musuh bebuyutan. Cerita tentang pengkhianatan Majapahit terhadap Putri Sunda menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini bukan hanya soal dendam, tapi juga tentang identitas. Sunda semakin menegaskan diri sebagai entitas yang berbeda dan terpisah dari Jawa, Majapahit. Bagi Majapahit sendiri, peristiwa ini mungkin menjadi awal dari retaknya citra kekuasaan mereka. Meskipun masih kuat secara militer, namun kepercayaan dari kerajaan-kerajaan lain mungkin mulai goyah. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai Majapahit setelah apa yang terjadi pada Sunda? Lebih jauh lagi, tragedi ini mungkin menjadi presiden buruk dalam diplomasi antar kerajaan di Nusantara. Ketidakpercayaan dan kecurigaan mungkin menjadi lebih umum. Aliansi politik melalui pernikahan yang seharusnya menjadi jalan damai untuk menyatukan wilayah, kini dilihat dengan lebih skeptis. Dari segi budaya, perang Bubat melahirkan banyak karya sastra dan seni yang mengabadikan kisah tragis ini. Cerita cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka yang berakhir tragis menjadi inspirasi bagi banyak seniman. Namun, di balik keindahan karya-karya ini, tersimpan luka dan duka yang mendalam. Yang paling menyedihkan mungkin adalah hilangnya kesempatan untuk menyatukan dua kerajaan besar di Pulau Jawa. Bayangkan jika pernikahan itu berhasil, bagaimana peta politik dan budaya Nusantara bisa berubah. Mungkinkah kita akan melihat sebuah imperium yang lebih kuat dan lebih bersatu? Atau justru keragaman dan keunikan masing-masing wilayah akan tetap terjaga? Setelah menelaah semua sisi, siapa sebenarnya dalam perang Bubat? Mungkin tidak ada jawaban tunggal yang pasti. Sejarah seringkali lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Yang jelas,
peristiwa ini adalah pengingat penting akan bahaya ambisi, kesalahpahaman, dan intrik politik. Gajah Mada, meskipun sering dijadikan kambing hitam, mungkin hanyalah satu pemain dalam drama yang lebih besar. Ambisinya untuk menyatukan Nusantara memang tidak bisa diabaikan. Tapi, apakah itu cukup untuk membuatnya memicu konflik sebesar ini? Atau mungkin ia terjebak dalam situasi yang di luar kendalinya? Hayam Wuruk, sang raja muda, sudah tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Sebagai pemimpin tertinggi, keputusannya atau ketidakputusannya pasti memiliki dampak besar. Apakah ia terlalu lemah untuk mengendalikan situasi? Atau justru ia memiliki agenda tersembunyi, intrik istana? Dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan, mungkin menjadi faktor yang paling sulit diurai. Berapa banyak tangan yang bermain di balik layar? Siapa yang mungkin mendapat keuntungan dari konflik ini? Yang pasti, perang Bubat adalah hasil dari kegagalan diplomasi dan komunikasi. Entah itu disengaja atau tidak, kesalahpahaman dan ego telah membawa dua kerajaan besar ke dalam konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Pelajaran yang bisa kita petik dari tragedi ini masih sangat relevan hingga hari ini. Bagaimana ambisi pribadi bisa mengalahkan kepentingan bersama. Bagaimana kesalahpahaman bisa berubah menjadi konflik berdarah. Dan yang paling penting, bagaimana kita harus selalu kritis dalam melihat sejarah. Tidak terjebak pada narasi tunggal yang mungkin menyembunyikan kebenaran yang lebih kompleks. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Gajah Mada dalangnya atau ada yang lain? Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi dengan terus bertanya dan menggali, kita bisa lebih memahami kompleksitas sejarah kita. Dan mungkin dari pemahaman itu, kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Tuliskan teori Anda di kolom komentar. Jangan lewatkan investigasi sejarah lainnya. Subscribe Vortex sekarang.